Hai, hari ini aku mau bikin video Oda in my life tentang kegiatan aku sehari-hari sebagai TKW Singapura. Kebetulan Singapura hari ini tuh lagi diguyur hujan, jadi cuacanya itu agak dingin-dingin seger gitu. Padahal beberapa hari kemarin tuh Singapura lagi ada kabut asap ya teman-teman. Kata majikan aku itu berasal dari hutan Kalimantan. Oke, kita lanjut aja fokus ke cerita awal yang judulnya Oda in my life, kegiatan aku sebagai TKW Singapura. Kebetulan hari itu hari Rabu ya teman-teman, dan kalau kalian udah nonton video aku yang lama-lama, setiap hari Rabu itu aku pasti ngambil sayur di perkumpulan petani kecil. Banyak juga yang bertanya di DM pribadi aku ataupun komen-komen di video-video aku ya teman-teman. Ada yang tanya, "Mbak, kamu itu di Singapura berapa lama? Gaji kamu berapa dan job kamu apa?" Oke, di sini aku mau coba jawab satu-satu ya teman-teman. Aku tuh kerja di Singapura itu kurang lebih sekitar 7 tahun. Dan job aku di sini tuh jaga 2 bocil dengan gaji $1.200 dengan libur setiap hari Minggu dan juga public holiday. Semoga jawaban sederhana aku ini bisa membantu rasa penasaran kalian tentang keseharian aku sebagai TKW Singapura. Oke, langsung aja kita masuk ke diamond life aku ya teman-teman. Ini dimulai dari aku keluar dari rumah karena di luar itu ternyata hujan, jadi aku tuh mesti bawa payung dan aku jalan kaki pergi ke perkumpulan petani kecil untuk ngambil sayur. Ini tempat perkumpulan petani kecilnya itu sebenarnya jaraknya sangat dekat dari tempat aku kerja ya teman-teman, sekitar 5 menit jalan kaki. Dan hitung-hitung juga aku sembari olahraga karena badan aku tuh sekarang udah gendut banget. Padahal aku tuh pertama kali masuk ke Singapura itu berat badan aku itu cuma 48 kilo dan sekarang itu sudah mencapai 61 kilo. Aku sendiri juga nggak tahu kenapa badan aku sekarang tuh bisa mekar seperti ini. Mungkin aku harus diet ya teman-teman, karena aku itu sekarang ngerasa kalau jalan kaki agak jauh itu udah ngos-ngosan dan terasa berat banget ya karena berat badan yang berlebihan. Setelah berjalan kaki sekitar 5 menit, akhirnya aku sekarang udah nyampe di gedung perkumpulan petani kecil ya teman-teman. Kalian bisa lihat air hujannya itu mengalir kayak gini tuh seger banget. Aku suka ya kalau jalan kaki pas lagi hujan kayak gini. Dan ini aku sekarang ada di dalam lift. Langsung aja kita menuju lantai 16 di tempatnya perkumpulan petani kecil berada. Setelah di dalam lift beberapa saat, akhirnya sampai juga di lantai 16 dan di pintunya ada kebuka. Aku langsung keluar dan aku mau kasih tunjuk ke kalian. Lantai 16 itu kalau lagi hujan tuh kayak apa suasananya, dan seperti ini ya teman-teman. Karena aku tuh fobia dengan ketinggian, jadi aku nggak berani terlalu minggir ya teman-teman. Jadi aku tuh nengoknya cuman kayak gini aja. Dan apalagi sekarang tuh ditambah dengan hujan, lantainya tuh basah dan licin, jadi sangat berbahaya sekali. Apalagi ini di lantai 16 dan pinggiran itu nggak ada kayak pengaman gitu ya, nggak ada pagernya, nggak ada teralisnya, jadi itu sangat berbahaya. Jadi langsung aja kita jalan menuju ke rumahnya petani kecil. Dan kembali aku tunjukin muka aku yang wajah ini wajah iya. Akhirnya sampai juga di rumahnya perkumpulan petani kecil, dan sekarang aku langsung ngambil sayuran, aku masukin ke dalam tas ya teman-teman. Seperti biasa sayuran seperti ini itu majikan aku tuh mesti ngerogoh kocek sekitar $75 atau kita tuh rupiah sekitar 800.000 ya teman-teman. Dan dapat sayurnya tuh hari ini seperti ini. Ada buah-buahan kayak ini apokat, ada apel, ada anggur, ada timun kayak gitu ya, ada bawang bombay. Terus hari ini tuh spesial juga dapat telur ya. Oh ya, kalau kalian tanya kenapa sayuran ini bisa semahal ini, karena sayuran ini tuh dijamin organik ya, kata majikan aku tuh ini yang nanam itu petani kecil Singapura. Dan ini tuh organik tanpa obat ya, jadi majikan aku itu suka beli di sini karena anak-anaknya itu dia pengen makan makanan yang tidak pestisida gitu ya. Langsung aja setelah dapat sayur aku mau langsung pulang. Sebelum pulang kalian tengok dulu ini suasana di lantai 16. Sekarang hujannya udah agak kecilan gitu ya teman-teman, nih airnya masih netes-netes. Dan tada, tiba-tiba aku udah sampai rumah lagi dan langsung aku mau bongkar belanjaan tadi yang aku ambil dari petani kecil. Karena hari itu hujan, tadi di perjalanan itu aku juga order bakso ya teman-teman. Dan setelah aku pulang tuh ternyata baksonya udah sampai dan kebetulan juga perut aku udah lapar banget.
Kali ini itu aku pesennya tuh bakso urat, dan ini satu porsinya itu $8. Kali ini aku pesennya tuh 2 porsi. Oh ya, karena bakso ini aku minta dikirim ke rumah, jadi mesti pakai ongkir ya teman-teman. Jadi tadi itu ongkirnya sekitar $10. Jadi untuk pesan bakso hari ini tuh aku habis sekitar $26. Dan seperti inilah penampakan baksonya. Ini mie sama kuahnya itu dipisah ya teman-teman, serta sambal sama kecapnya juga dipisahin. Sebelum makan bakso aku mau mandi dulu karena tadi habis kena air hujan, aku takut pilek ya teman-teman. Dan sekarang aku udah mandi, aku udah ganti baju. Sebelum makan aku juga mau beresin sayur tadi yang aku ambil dari perkumpulan petani kecil. Sayur yang aku ambil kayak gini itu nanti yang makan biasanya cuman aku sama bocil ya, karena majikan aku tuh emang gak pernah makan di rumah. Mereka tuh makannya selalu pergi ke restoran. Dan terkadang itu selain ngambil sayuran di perkumpulan petani kecil, majikan aku tuh juga mesti belanja online ya, karena aku kadang tuh minta kayak kangkung, kayak bayam, kayak gitu. Pokoknya apa yang aku minta aku tulis gitu, majikan aku selalu beliin online. Pokoknya bersyukur banget dapat majikan yang pengertian, gak pelit, dan juga menghargai banget walaupun aku itu hanya seorang pembantu. Untuk buah-buahan sendiri kayak anggur kayak gini sama apel, aku mau langsung rendam dengan air garam dan aku cuci sebelum aku masukin ke kulkas, biar nanti kalau anak-anak minta makan tuh buahnya udah pada bersih. Untuk kalian yang penasaran tentang pekerjaan seorang TKW dari bangun tidur sampai tidur lagi itu, aku pun juga pernah bikin videonya ya teman-teman, biar kalian yang belum pernah merantau tuh biar tahu apa sih yang dikerjakan, gimana sih kehidupan di luar negeri sebagai TKW itu. Dan untuk kalian yang penasaran juga, untuk video full 1 bulan aku pun udah pernah bikin ya teman-teman, dari tanggal 1 sebelum gajian sampai aku gajian lagi dan aku kirim uang, aku pun pernah bikin, dan itu durasinya tuh sangat panjang banget karena itu aku rangkum selama 1 bulan ya teman-teman. Oh ya, aku juga mau kasih kabar ke teman-teman semua kalau mungkin bulan depan itu aku mau terbang ke Taiwan, dan sekarang aku lagi nungguin visa aku ya teman-teman. Karena visa aku tuh lagi diurus ya, mudah-mudahan lolos. Karena apa? Karena aku itu ex Taiwan, tapi aku dulu itu adalah mantan kaburan. Jadi aku pernah di blacklist di Taiwan, dan aku itu dulu di blacklistnya selama 2 kali ya teman-teman, bukan hanya 1 kali. Dan aku kaburannya 2 kali. Pertama itu sebelum zamannya geometrik itu, dulu itu aku datanya palsu, dan habis itu aku ketangkep dan aku pulang lagi, aku balik lagi, tapi aku kabur lagi setelah sampai bandara. Dan sekarang itu setelah 10 tahun aku mencoba untuk mengajukan visa kunjung ya teman-teman, karena majikan aku ada bisnis di sana, jadi aku mau dibawa dan ini lagi diurus visanya. Mudah-mudahan visa aku bisa turun dan nanti aku kasih kabar ke kalian yang penasaran. Oke, kita lanjut ke A Day in My Life-nya. Setelah aku beresin sayur selesai, di sini aku juga mau nyalain mesin cuci karena cucian di dalam mesin cuci udah banyak dan menumpuk. Setelah nyalain mesin cuci, di sini aku mau ngangetin bakso ya teman-teman, karena kalau makan bakso tuh kalau nggak mendidih bener-bener panas itu kayaknya kurang nikmat. Dan teman-teman bisa lihat di sini bakso uratnya tuh besar banget, dapat 1 yang besar dan dapat yang kecil-kecil itu 5. Setelah aku panasin sebentar, akhirnya baksonya mendidih juga, dan ini aku mau tata langsung di dalam mangkoknya. Kalian bisa lihat ini bakso uratnya tuh besar banget, dan ini itu sangat recommended, rasanya tuh enak banget ya teman-teman. Karena aku di Singapura tuh udah sering banget nyobain bakso di mana-mana, dan menurut lidah aku yang cocok itu hanya di sini ya, di Bakso Planet ini. Ini aku nggak ngendorse, nggak ngiklan, nggak apa, tapi ini menurut pengalaman pribadi aku. Oke, lanjut aja, kita tuang kuahnya ke dalam mangkok. Dan bismillahirrahmanirrahim, lanjut kita makan. Karena baksonya di dalam mangkok itu terlalu penuh, jadi aku sekarang mau gunain mangkok kecil kayak gini untuk makan ya teman-teman, biar lebih gampang. Ini itu baksonya itu kuahnya tuh wanginya tuh persis kayak di kampung ya teman-teman. Pokoknya itu enak banget, apalagi sekarang cuacanya lagi hujan kayak gini, sangat cocok. Tidak lupa di sini aku juga mau nambahin sambal, karena aku tuh emang nggak terlalu suka makan caos ya teman-teman. Jadi aku tuh paling kalau makan bakso itu yang aku tambahin cuman sambal sama kecapnya sedikit aja gitu. Yuk langsung aja kita makan.
Nyam 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 nyam. Lahap sekali. Oh ya, untuk teman-teman yang tanya kemana momongan aku kok nggak nampak, momongan aku itu pergi sekolah dari pagi sampai sore ya teman-teman. Jadi di rumah itu aku sendirian dan aku bisa menikmati makan siang aku dengan santai dan lahap kayak gini. Oke, karena saking laparnya jadi aku tuh makannya sangat lahap sekali dan sangat cepat sampai bersih kayak gini. Dan kebetulan juga hari ini itu momongan aku yang besar itu ada les ya teman-teman. Jadi sama majikan aku tuh kalau sore itu aku pasti jemput momongan aku yang besar tuh pulang les. Tadi habis makan itu aku juga nyempetin untuk istirahat tidur sebentar ya teman-teman. Habis tidur aku juga mesti masak untuk makan malamnya para bocil. Dan habis itu sekarang udah pukul jam 4. Sekarang aku mau jemput si bocil aku yang besar. Dan ini aku jemputnya itu pakai jalan kaki biar aku ada sedikit olahraga gitu. Pada tadi pagi itu hujan deras banget, tapi ini di sore hari itu cuacanya cukup cerah ya teman-teman. Dan seperti inilah penampakan Singapura ya teman-teman. Kalau sore itu suasananya kayak gini, hampir sama kayak di Indonesia. Oke, langsung aja kita masuk ke kawasan tempat lesnya si bocil aku ya, karena si bocil pasti nungguin aku karena sekarang udah sore dan biasanya kalau dia kecapean itu dia itu bad mood. Dan di sebelah tempat les bocil aku itu di sini ada 7-Eleven ya teman-teman. Jadi kadang-kadang itu bocil aku kalau pulang les itu dia maunya mampir ke 7-Eleven. Dan ini setelah aku masuk ke tempat les ternyata dia udah nungguin aku di tempat penungguan ya. Kasihan juga. You want to buy something? What do you want? Is it DD class start already? Maybe finish also. Oh, finish. Start first, right? I never see one. Baby frog, Daddy frog said I want to stay. Baby frog said I want to stay with Jesus. And Jesus has a lot of friends. They should meet together. We should have. Dan sepanjang perjalanan pulang itu si bocil aku tuh dia nyanyi-nyanyi dengan riang gembira. Dan akhirnya aku akhiri sampai di sini ada email live aku hari ini. See you next video dan terima kasih untuk kalian yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.